Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliyatul Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2011 010 10 001. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih, yaitu bab pertama mengenai ayo sholat sunnah rawatib. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan niatan agar nantinya yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPP terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan materi. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode ceramah dan demonstrasi, di mana peserta didik diharapkan mampu mengenal sholat sunnah rawatib, ketentuan sholat sunnah rawatib, lafadz niat sholat sunnah rawatib, hikmah sholat sunnah rawatib, sehingga peserta didik dapat memahami dan menganalisis serta membiasakan sholat sunnah rawatib dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil alokasi waktu 3 kali 45 menit. Khusus kelas 3 semester 1. Kelas 3 SD semester 1. Nah, pada poin B dalam RPP ini yaitu langkah-langkah pembelajaran. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan pembukaan berdurasi 15 menit, kegiatan inti berdurasi 30 menit, kegiatan penutup berdurasi 15 menit. Nah, kegiatan pembuka itu yaitu mengucapkan salam dan membuka kelas dengan berdoa bersama. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, kebersihan dan kerapian kelas sebagai sikap disiplin. Nomor 2, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM pada pertemuan yang berlangsung. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti yang berdurasi 30 menit. Yang pertama ada mengamati, di mana peserta didik itu memahami dan menganalisis pengertian sholat sunnah rawatib. Yang kedua, menanya. Peserta didik diharapkan memberikan pertanyaan terkait permasalahan yang tidak dapat dipahami. Kemudian menanyakan kepada guru yang telah menjelaskan materi tentang sholat sunnah rawatib. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi. Secara individu, peserta didik mendemonstrasikan sholat sunnah rawatib sesuai pengetahuannya. Menalar, yaitu secara individu peserta didik mendemonstrasikan bacaan serta tata cara sholat sunnah rawatib secara benar. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Peserta didik mampu mempresentasikan tentang sholat sunnah rawatib di depan kelas. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup berdurasi 15 menit. Yang pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dilaksanakan hari ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Yang kedua, melakukan refleksi atau tanya jawab, penugasan pembelajaran di rumah, serta informasi materi berikutnya. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian berdoa bersama. Yang keempat, guru mengajak peserta didik mematikan listrik yang sudah tidak terpakai. Yang terakhir, guru menutup kelas dengan mengucapkan salam. Poin C di sini terdapat penilaian hasil pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 teknik. Yang pertama, teknik penilaian, yang kedua itu bentuk penilaiannya. Nah, yang pertama ini ada penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini yaitu terrefleksi dengan mendengarkan serta mendemonstrasi.
Yang poin B, penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tentang tes tertulis dan penugasan pembelajaran di rumah atau PR. Poin C, penilaian keterampilan, yaitu kefasihan bacaan itu juga saya anggap sebagai tambahan nilai. Nah, yang kedua, bentuk penilaiannya. A, yaitu demonstrasi. Demonstrasi itu merupakan praktek dari setiap peserta didik atau kelompok. Yang kedua ada tes tertulis. Tes tertulis itu ada pilihan ganda, uraian, dan penugasan di rumah. Baik, itu RPP pada khusus bab 1. Jadi selanjutnya langsung saja masuk pada materi, yaitu ayo sholat sunnah rawatib. Nah, apa sholat sunnah rawatib itu? Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib. Salah satunya dengan mengerjakan sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun pengertian dari sholat sunnah rawatib itu ialah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu yaitu disebut sunnah ba'diyah. Nah, selanjutnya ketentuan-ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukan. Nah, apa itu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Rasulullah yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Tadi kan sudah terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Menurut pengertian di atas, sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Selanjutnya 2 rakaat sesudah isya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu terdiri dari 4 rakaat sebelum duhur. Yang kedua ada 4 rakaat sesudah duhur. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada niat-niat sholat sunnah rawatib. Kalian bisa baca di makalah atau buku yang sudah tertera. Di situ sudah tertera niat sholat sunnah rawatib, yaitu apabila dikerjakan di awal waktu menggunakan qobliyah, sedangkan apabila dikerjakan sesudah sholat fardu menggunakan ba'diyah. Saya lanjut saja karena niat-niatnya sudah tertera di buku dan juga makalah. Maka poin selanjutnya yaitu hikmah sholat sunnah rawatib dan beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Terdapat 6 hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Nah, ibadah sholat sunnah rawatib ini dapat dikatakan dengan tembelan bagi sholat fardu yang kurang khusyuk gitu. Jika ada sholat fardu yang kurang khusyuk, maka tembellah sholat fardu tersebut dengan mengiringi sholat sunnah rawatib. Yang kedua, dapat menghapuskan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kelima, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, sudah jelas ya keutamaannya. Selanjutnya, membiasakan sholat sunnah rawatib.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pertama kali amal atau perbuatan yang dihisab atas seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika ternyata sholat itu baik, baik pula lah segala amalannya. Dan jika ternyata sholatnya itu rusak atau jelek, maka rusaklah seluruh amalannya. Ada hadis yang kedua sebagai penguat di mana Rasulullah juga bersabda pada tiap antara dua adzan dan iqomah ada sholat sunnah. Pada tiap adzan dan iqomah ada sholat sunnah, maksudnya itu setelah adzan kita itu sholat, dan sesudah sholat itu kita juga melaksanakan sholat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, dapat disimpulkan dari dua hadis tersebut memberikan pengertian pada kita bahwa kita dituntut untuk menyempurnakan dan memperbaiki sholat fardu kita. Karena besok pada hari hisab, amal-amal manusia diteliti. Sholatlah yang menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal seseorang. Baik, itu materi yang pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua. Karena durasi waktu masih lama, jadi saya lanjutkan pada bab 2. Sebelum kita masuk pada bab 2, saya kembali akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran agar nantinya suatu proses pembelajaran terarah dan lebih efektif. Di sini bab kedua itu membahas tentang mudahnya sholat dalam perjalanan. Saya mengambil waktu sesuai yang sudah berlaku. Guru PAI itu 3 kali 45 menit. Yang pertama, poin A, tujuan pembelajaran, di mana melalui metode ceramah dan demonstrasi, peserta didik diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Poin B, langkah-langkah pembelajaran. Seperti tadi saya mengambil 45 menit. Jadi saya mengambil 15 menit pembukaan, inti 30 menit, penutup 15 menit. Yang pertama itu kegiatan pembuka mengucapkan salam, memeriksa kehadiran, kebersihan dan kerapian sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM, dan pada pertemuan yang berlangsung. Nah, kegiatan inti yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Adapun mengamati yaitu peserta didik memahami pengertian ketentuan sholat jamak dan qashar. Menanya, peserta didik diharapkan memberikan pertanyaan terkait permasalahan yang tidak dapat dipahami, kemudian menanyakan kepada guru yang telah menjelaskan materi tentang sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Secara individu, peserta didik mendemonstrasikan sholat jamak dan qashar sesuai pengetahuannya. Yang ketiga, menalar. Secara individu, peserta didik mendemonstrasikan bacaan serta tata cara sholat jamak dan qashar secara benar. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Secara kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan tentang sholat sunnah rawatib di depan kelas. Nah, kegiatan penutup yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dilaksanakan hari ini. Yang kedua, melakukan refleksi atau tanya jawab, penugasan pembelajaran di rumah, serta informasi materi berikutnya. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian berdoa bersama. Yang keempat, guru mengajak peserta didik mematikan listrik yang sudah tidak terpakai. Yang terakhir, guru menutup kelas dengan mengucapkan salam. Nah, itulah rencana pelaksanaan pembelajaran pada bab 2 ini. Selanjutnya saya poin C itu mengambil 2 teknik penilaian. Teknik penilaian yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang
ketiga penilaian keterampilan. Poin kedua itu yang pertama kan tadi teknik penilaian. Nah, poin keduanya saya ambil bentuk penilaian. Tadi kan sudah dijelaskan teknik penilaiannya itu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bentuk penilaiannya itu seperti demonstrasi dan tes tertulis. Selanjutnya masuk pada bab 2, mudahnya sholat dalam perjalanan. Nah, oke. Poin A, ketentuan sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Meskipun demikian, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat fardu. Karena Islam tidak memberatkan ketika kita dalam perjalanan. Kita bisa sholat dengan jamak dan mengqashar. Nah, apa itu sholat jamak? Yang pertama, kita bahas sholat jamak terlebih dahulu, kemudian kita bahas sholat qashar. Sholat jamak ialah sholat yang menggabungkan antara sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya, sholat subuh itu tidak bisa digabung. Maksudnya bagaimana? Menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Menggabungkan sholat maghrib dengan isya bisa dikerjakan di maghrib dan bisa dikerjakan di waktu isya. Kok bisa dikerjakan waktu maghrib dan isya? Di sini kita bisa lebih detail membahasnya dengan pembagian sholat jamak. Nah, sholat jamak tadi bisa dikerjakan di awal waktu dan bisa dikerjakan di akhir waktu. Maksudnya itu seperti apa? Nah, yang dikerjakan di awal waktu itu dinamakan dengan jamak takdim. Yang dikerjakan di akhir waktu dinamakan dengan jamak takhir. Nah, jamak takdim itu misal duhur dengan asar, maka sholat itu dikerjakan di waktu duhur. Jika jamak takhir duhur dan asar, maka dikerjakan di waktu asar. Selanjutnya pembahasan tentang sholat qashar. Seperti yang sudah tertera dalam kitab kita, yaitu kitab Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 104, surah keempat, yang berbunyi, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzi kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Nah, apa sih sholat qashar itu? Yaitu qashar merupakan pengertian dari meringkas, melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang berjumlah 4 rakaatnya, yaitu duhur, asar, dan isya. Nah, di sini sholat qashar itu terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar imam dan mazhab. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Misalnya, dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Yang kedua, mari kita langsung mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Tata caranya, yang pertama, cara mengerjakan sholat jamak. Yaitu kita niat terlebih dahulu. Niatnya kita itu contoh jamak takdim. Mengerjakan sholat duhur dan asar, jamak takdim. Jadi harus dikerjakan di awal waktu. Misal, saya ambil sholat duhur jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dzuhri 4 rakatin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ikram. Setelah itu sholat duhur 4 rakaat seperti biasa, salam, dan berdiri lagi, kemudian berniat yang kedua. Usolli fardhul asri 4 rakatin majmu'an bid dzuhri jam'a takdim lillahi ta'ala. Maka setelah itu takbiratul ihram kembali, sholat asar pada biasanya, kemudian salam. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalian sudah tidak perlu mengerjakan sholat asar lagi pada waktu masuk
sholat asar gitu. Karena sudah kalian kumpulkan di waktu sholat duhur. Jadi ketika perjalanan kita sudah merasa aman. Begitu pula pada sholat jamaah takhir. Di sini saya ambil maghrib dan isya, maka dikerjakan di waktu isya. Seperti apa niatnya? Seperti ini. Sholli fardhal maghribi thalatha rakaatin majmu'an bil asyrih jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, salam dan berdiri lagi membaca niat sholat isya jama' takhir, kemudian takbiratul ihram, sholat isya 4 rakaat, kemudian salam. Nah, karena sudah menjelaskan sholat jama', di sini saya akan menjelaskan cara sholat qashar. Sholat qashar ini kan meringkas. Jadi cuma 2 rakaat yang boleh dikerjakan yang 4 rakaat. Seperti apa? Misal sholat fardu duhri. Seperti ini niatnya. Usolli fardhu duhri rakaataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Dikerjakan 2 rakaat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini niat sholat jamak takdim dengan qashar. Maksudnya apa itu niat sholat jamak takdim dan qashar? Sebelum masuk jamak takdim kita harus membahas tentang niat sholat jamak dan qashar, di mana mengumpulkan dan juga meringkas. Saya ambil contoh, kan tadi kan mengumpulkan, berarti sekaligus meringkas. Yang boleh dikerjakan hanya apa? Ya sholat duhur dan asar. Gitu. Niatnya itu usolli fardhu dhuhri rakaataini. Usolli seperti yang sudah tertera di buku, kalian bisa baca di buku. Iya betul, halaman sekian. Iya bisa dibaca. Nah, seperti itu. Jadi, kalian sudah tertera semua niat-niatnya, kalian bisa baca di modulnya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.